Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memilih channel horor ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini aku akan membawakan kisah tentang driver ojek online yang mendapat order makhluk goib. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Malam itu, aku masih ingat jelas suasananya. Jakarta habis diguyur hujan deras. Aspal masih basah mengilap kena lampu kendaraan yang lewat. Aku duduk di atas motor, nunggu order sambil ngerokok di pinggir jalan. Angin malam menusuk dingin sampai bikin tulang kaku. Jam di ponselku menunjukkan jam 0:37 dini hari. Biasanya jam segini udah nggak banyak order. Paling cuma orang pulang kerja shift malam atau anak-anak nongkrong yang mau balik kosan. Tapi malam itu sepi banget. Jalanan hampir kosong. Cuma sesekali ada mobil melintas. Sisanya sunyi. Aku udah kepikiran buat matiin aplikasi dan pulang. Tapi tiba-tiba notifikasi masuk. Tanganku otomatis buka layar. Tulisan itu jelas terbaca. Lokasi penjemputan Jalan Mawarno, _1. Aku sempat garuk kepala. Jalan Mawar, aku tahu tempat itu. Gang sempit di ujung kota. Sepi banget kalau malam. Hampir jarang ada orang mau lewat. Yang bikin makin aneh, katanya ada rumah kosong di ujung jalan itu, yang dulu sempat bikin heboh warga sekitar. Ada kabar kalau pernah terjadi bunuh diri di sana. Aku langsung merasa nggak enak. Tapi di sisi lain, tarifnya lumayan. Dan entah kenapa, jari tanganku refleks, pencet tombol terima order. Aku lihat detail ordernya. Nama penumpang cuma tertulis Nona, tanpa nama belakang, tanpa keterangan apapun. Foto profilnya pun kosong. Cuma bulatan abu-abu standar dari aplikasi. Aku coba pastikan dengan telepon. Nada sambung terdengar 3 kali. Dering, lalu diangkat. Halo, ini dengan Mbak Nona? Ya, tanyaku. Di seberang sana, hanya terdengar suara. Bisikan, iya, saya tunggu. Suara itu pelan sekali. Hampir nggak jelas. Seperti orang bicara dengan mulut rapat. Atau napas yang berat. Tapi yang bikin bulu kuduku merinding, suara itu terasa dingin. Bukan sekadar lemah. Tapi ada getaran aneh yang bikin jantungku berdetak lebih cepat. Aku buru-buru menutup telepon. Mencoba mengabaikan rasa nggak enak di dada. Mungkin sinyalnya jelek, pikirku. Mencoba menenangkan diri, tapi entah kenapa, tanganku dingin dan ngerasa kayak gemetar sendiri. Aku pakai helm, hidupkan motor, lalu tancap gas menuju Jalan Mawar. Sepanjang jalan, aku terus mikir, siapa sih yang order jam segini? Cewek? Sendiri? Di daerah yang sepi begitu? Makin aku pikirin, makin banyak pertanyaan muncul. Tapi, ya sudahlah, aku sudah terima order. Jarak ke sana cuma sekitar 10 menit. Jalanan kosong membuatku bisa melaju cepat. Tapi justru sepinya itu yang bikin suasana makin mencekam. Dari jauh aku bisa lihat. Lampu-lampu jalan di sekitar Jalan Mawar mati semua. Gelap gulita, hanya tersisa beberapa cahaya redup dari rumah warga yang berjauhan. Begitu masuk gang, hawa dingin tiba-tiba terasa menusuk. Aneh, padahal barusan aku masih merasa panas karena pakai jaket tebal. Tapi di sana, udara seperti berubah. Motor yang kupakai juga rasanya sedikit berat. Meski aku sendirian. Jalan Mawar No _13. Aku sudah hampir sampai. Aku sempat melirik kaca spion. Jalan di belakangku gelap total. Sepi. Nggak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada yang mengikuti. Sesaat sebelum sampai tujuan, aku tarik napas panjang. Rasanya ada sesuatu yang menunggu. Dan ketika motorku berhenti tepat di depan rumah tua dengan cat terkelupas dan pagar berkarat, aku sadar malam ini tidak akan biasa saja. Motor berhenti tepat di depan rumah tua nomor ke-13. Dari luar, rumah itu kelihatan cat dindingnya mengelupas parah. Pagar besinya berkarat dengan beberapa bagian bolong, dan halaman dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Lampu teras mati.
Yang ada hanya rembulan pucat yang sesekali tertutup awan tebal. Aku melirik layar ponsel. Lokasi penjemputan sudah tepat. Titik GPS menempel di rumah ini. Tapi anehnya, bukan titik hijau berbentuk lingkaran seperti biasanya, melainkan merah samar seperti error. Aku cek lagi detail ordernya. Nama penumpang, Nona, itu saja, tanpa nama lengkap. Foto profil, kosong. Aku mulai ngerasa ada yang gak beres. Biasanya, meski cuma sekadar nama samaran, orang tetap pakai foto random mentah pemandangan, hewan peliharaan, atau wajah mereka sendiri. Tapi akun ini benar-benar kosong. Aku coba telepon sekali lagi. Ponsel berdering 3 kali. Lalu diangkat. Halo, saya udah di depan rumah. Mbak Nona, di mana? Tanyaku dengan suara setengah bergetar. Di seberang sana, lagi-lagi hanya terdengar suara lirih. Iya, saya sudah di sini. Aku otomatis menoleh ke kiri dan kanan. Tapi nggak ada siapa-siapa. Halaman rumah kosong, jalanan sepi. Aku merasa merinding. Bulu kuduk di tengkuk berdiri semua. Di mana ya tepatnya, Mbak? Saya nggak lihat, tanyaku lagi. Mencoba terdengar sopan, walau jantung berdetak keras. Lalu terdengar klik, telepon ditutup. Hening. Aku menggenggam ponsel erat-erat, mencoba menenangkan diri. Dan saat itu juga, dari arah dalam halaman rumah, aku melihat sesosok perempuan perlahan berjalan keluar. Langkahnya pelan, sangat pelan. Sangat pelan. Suara krek terdengar tiap kali kakinya menginjak ranting kering. Ia mengenakan gaun putih lusuh, panjang sampai menutupi mata kaki. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian besar wajah. Dari jauh, tubuhnya tampak kurus kaku. Aku tercekat, pikiranku langsung kacau. Jangan, ini orangnya? Dia berhenti di dekat pagar berkarat, lalu menoleh sebentar ke arahku. Meski wajahnya samar karena rambut menutupi, aku bisa merasakan tatapannya, menusuk langsung ke arahku. Aku menelan ludah. Permisi, Mbak Nona? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tidak menjawab, hanya diam. Beberapa detik kemudian, perlahan tangannya terangkat, menunjuk ke arah motorku. Itu jelas-jelas isyarat. Dia ingin naik. Tanganku dingin, rasanya jari-jariku kaku saat memegang stang motor. Aku sempat terpikir untuk langsung putar balik, kabur dari situ, nggak peduli order. Tapi entah kenapa, tubuhku seperti lumpuh. Jari tanganku otomatis mematikan stand motor, seolah tubuhku lebih dulu paham tanpa menunggu otakku berpikir. Perempuan itu membuka pagar berkarat dengan suara yang panjang dan nyaring. Lalu ia berjalan mendekat. Langkahnya terdengar berat, menyeret, seperti sandal basah. Dan saat jarak kami tinggal beberapa langkah, aku baru sadar, udara di sekeliling jadi sangat dingin, seolah-olah suhu turun drastis. Padahal, aku masih pakai jaket tebal, tapi hawa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Bahkan kaca helmku sedikit berembun. Dia kini tepat di belakang motorku. Aku bisa mendengar napasnya panjang, berat, dan lambat. Tanpa sepatah kata pun, ia duduk di jok belakang. Motorku langsung terasa jauh lebih berat, seperti bukan satu orang yang naik, melainkan 2 atau 3. Aku berusaha menyalakan motor, tapi mesin sempat tersendat 2 kali. Jantungku makin kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Akhirnya, mesin menyala. Aku melirik kaca spion untuk memastikan, dan yang kulihat membuat napasku tercekat. Dia duduk tegak di belakang, rambut menutupi wajah. Tapi dari sela rambutnya, aku jelas melihat seperti ada senyum tipis yang perlahan muncul. Motor melaju pelan, menembus jalan mawar yang sepi. Suara mesin motorku seperti satu-satunya suara di tengah malam itu. Karena jalanan lengang. Awalnya, aku masih coba berpikir positif. Mungkin dia habis ada urusan keluarga, atau baru pulang kerja. Tapi makin jauh masuk, makin banyak hal yang terasa nggak wajar. Gang yang kulewati semakin sempit. Lampu jalan mati semua. Gelap total. Hanya ada cahaya lampu motorku yang menyorot lurus ke depan. Rumah-rumah di kiri kanan sudah banyak yang kosong. Beberapa terlihat seperti bangunan tua tak terurus. Dindingnya berlumut.
Jendela-jendelanya pecah, dan pagar dipenuhi sulur tanaman liar. Aku bisa merasakan penumpang di belakang masih duduk tegak, badannya diam, nggak bergerak sama sekali. Aku coba ajak ngobrol untuk mengurangi rasa tegang. "Mau kemana, Mbak?" "Mbak," tanyaku dengan suara bergetar. Hening, nggak ada jawaban. Aku coba lagi. "Mbak, tujuan akhirnya di sini ya, sesuai map, atau ada yang mau digantiin?" Masih diam, tapi beberapa detik kemudian aku mendengar suara lirih, sangat pelan, hampir seperti desahan. Aku menoleh sedikit ke kaca spion dan langsung merinding. Dia duduk dengan kepala menunduk. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Tapi dari sela rambut itu, aku bisa lihat sedikit. Mulutnya bergerak, seperti sedang berbisik-bisik sendiri. Aku menelan ludah. Jantungku makin cepat. Keringat dingin menetes di pelipis, meski udara di sekitar makin dingin. Suara itu makin jelas. Sekilas seperti suara orang menangis tertahan. Aku panik, tapi tetap berusaha fokus ke jalan. Tenang aja, mungkin dia lagi nangis. Masalah pribadi, jangan kepikiran yang aneh-aneh, kataku dalam hati. Mencoba menenangkan diri, tapi detik berikutnya, aku dibuat kaget setengah mati. Tangisan lirih itu berubah jadi isak keras. Perempuan di belakangku tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Suaranya pecah, berat, dan sangat dekat di telingaku. Aku hampir oleng. Motor sempat goyang karena aku refleks menoleh. Tapi yang membuat darahku benar-benar beku adalah tangisannya terdengar di kedua sisi telinga, bukan hanya dari belakang. Seolah-olah kepalanya berada tepat di dekat pipiku. Aku spontan melirik kaca spion, dan saat itu jantungku hampir berhenti. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi sekarang ada cairan merah menetes dari sela rambutnya, jatuh ke jaketku. Darah. Aku langsung memalingkan pandangan, fokus ke jalan. Aku tahu, kalau aku terus menoleh, aku bakal lihat sesuatu yang gak seharusnya kulihat. Sambil menahan panik, aku mencoba lihat peta di aplikasi, dan jantungku makin gak karuan. Tujuan order ini ternyata mengarah ke sebuah tempat yang gak asing bagiku. TPU lama di pinggiran kota, pemakaman yang katanya sudah ditutup sejak beberapa tahun lalu. Karena ada banyak cerita aneh, tanganku gemetar menggenggam stang motor. Aku sudah tahu, perjalanan ini nggak bakal berakhir dengan baik. Aku terus melaju dengan napas tersengal. Tanganku basah oleh keringat, meski udara di sekitarku dingin menusuk. Motor terasa semakin berat. Bukan seperti bawa satu orang, tapi seperti bawa 2 atau 3 orang sekaligus. Setiap kali aku injak gas, motor meraung keras, seolah nggak sanggup menanggung beban. Aku sempat melirik spion sekali lagi dan menyesalinya. Perempuan itu masih duduk tegak, tapi kali ini kepalanya menoleh sedikit ke kanan, seolah memperhatikan jalan. Dari celah rambut panjangnya, aku bisa lihat pipinya, pucat sekali, hampir abu-abu, seperti wajah orang sakit parah atau mayat. Aku buru-buru palingkan pandangan, jantungku seperti mau copot. "Mbak," suaraku pelan, nyaris berbisik. "Tujuannya benar ke sini?" "Ke TPU." Hening, tak ada jawaban. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia emang mau ziarah, siapa tahu, pikirku. Tapi siapa coba yang ziarah jam 12:30 malam begini? Aku tarik napas panjang, mencoba fokus pada jalanan. Tapi tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang bikin darahku benar-benar beku. Ada tangan dingin menyentuh pinggangku. Awalnya pelan, lalu mencengkeram kuat. Tangannya kurus, jari-jarinya panjang, kuku-kukunya keras menusuk jaketku. Rasanya seperti dicengkeram cakar. Aku langsung merinding dari kepala sampai kaki. Refleks, aku berkata, "Mbak, jangan pegang saya ya. Bahaya kalau saya kaget." Tapi bukan jawaban yang kudapat, melainkan suara tertawa pelan. Tawanya lirih, terputus-putus, tepat di telingaku. Suara itu bukan tawa manusia biasa. Ada serak, ada berat, ada gema aneh yang bikin tubuhku bergetar hebat. Aku hampir menjatuhkan motor karena panik. Tapi, anehnya, cengkeraman tangannya yang dingin malah seperti menahanku agar tetap seimbang. Aku nekat bicara lagi. "Mbak, kalau bercanda jangan gitu. Saya bisa celaka." Tapi lagi-lagi,
Yang terdengar hanya lirih, panjang, menggema di belakangku. Aku sudah nggak tahan, kupacu motor lebih kencang. Berharap cepat sampai di lokasi tujuan. Tapi semakin dekat ke titik merah di aplikasi, semakin kuat rasa mencekam yang kurasakan. Dan ketika tinggal beberapa meter lagi menuju gerbang TPU lama itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Aku melirik kaca spion sekali lagi, dan kali ini rambut panjangnya tersibak angin. Aku bisa lihat jelas wajahnya. Kulit pucat membiru, matanya kosong melotot tanpa bola mata, dan bibirnya robek dari telinga ke telinga, meneteskan darah segar ke jaketku. Dia menatapku lekat dari spion, dan dengan suara serak, ia berbisik, "Aku pulang." Aku semakin panik waktu cek layar ponsel di holder motor. Garis rute di aplikasi Jealous mengarah ke sebuah tempat yang bikin darahku tersedot habis. TPU lama, bukan TPU biasa. Tempat itu sudah lama ditutup, karena katanya sering ada kejadian aneh. Banyak orang bilang pernah lihat penampakan perempuan berbaju putih di sekitar gerbangnya. Bahkan beberapa ojek online lain cerita kalau mereka pernah nggak sengaja dapat order tujuan ke sana, tapi waktu sampai nggak ada siapa-siapa. Aku menarik napas pendek. "Mbak, beneran ke sini?" Tanyaku dengan suara tercekat. "Nggak ada jawaban." Aku mulai merasa motor semakin berat, seperti ban belakang tertanam dalam lumpur. Aku tekan gas lebih kencang. Mesin meraung, tapi laju motor tetap lambat. Seakan ada sesuatu yang menahan dari belakang. Pelan-pelan aku memberanikan diri melirik kaca spion. Dan sumpah, aku langsung pengen muntah. Perempuan itu masih duduk tegak. Tapi kali ini, rambut panjangnya tersibak lebih banyak, memperlihatkan wajahnya, kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam. Dari sudut bibirnya, darah menetes pelan, menodai gaun putihnya, dan setiap tetes darah yang jatuh, hilang begitu saja, terserap ke jok motor. Aku hampir teriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Dan saat itu, aku mendengar suara berat, bukan dari mulutnya, tapi entah dari mana. "Aku pulang." Napasnya terasa di telingaku, padahal aku tahu jelas jaraknya ada di jok belakang. Tapi suara itu terdengar seakan dia tepat di samping pipiku. Motor semakin mendekati gerbang TPU. Aku bisa lihat dari jauh pintu besi besar berwarna hitam, setengah terbuka, dengan tulisan lusuh, "Makam Umum." Udara mendadak dipenuhi bau menyengat. Bukan hanya amis, tapi busuk bercampur anyir, seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu. Aku refleks menutup hidung dengan tangan, tapi tetap saja, bau itu menusuk sampai ke perut. Aku hampir berhenti, tapi belum sempat aku menurunkan kecepatan. Penumpang di belakang tiba-tiba bergerak, tangannya yang dingin mencengkeram bahuku kuat-kuat. Suaranya lagi-lagi terdengar, "Jangan berhenti, bawa aku pulang." Tanganku gemetar memegang stang motor, keringat dingin membanjiri punggungku. Aku nggak bisa lagi membedakan ini nyata atau mimpi buruk. Satu hal yang pasti, aku sudah terjebak. Semakin dekat ke gerbang TPU, semakin kuat bau itu menyerang. Awalnya cuma samar seperti bau got, tapi beberapa detik kemudian berubah jadi campuran busuk menyengat, anyir darah, dan amis menyengat seperti bangkai hewan yang membusuk di tengah panas. Aku sudah nggak sanggup lagi. Perutku mual, mataku berair, tenggorokan rasanya ingin muntah. Sampai-sampai aku harus menutup mulut dengan lengan jaket. Tapi tetap saja, bau itu masuk dan bikin kepalaku berdenyut keras. "Astaga, ini apaan sih?" gumamku lirih, setengah menahan tangis. Lalu aku sadar, sumber bau itu bukan dari sekitar TPU, bukan dari tanah, bukan dari pohon, tapi dari penumpang di belakangku. Meski aku nggak mau, pandanganku terpaksa jatuh ke spion kanan. Dan saat itu jantungku seperti berhenti berdetak. Gaun putih lusuh yang ia kenakan kini dipenuhi bercak hitam dan merah, basah seperti kain lap yang baru saja dicelup ke air got. Dari sela-sela gaun itu, keluar cairan gelap, menetes, lalu jatuh ke jalan. Aku jelas mendengar suara itu, dan makin lama, makin deras, seperti darah bercampur nanah.
Setiap tetesan yang jatuh meninggalkan noda di aspal yang anehnya langsung hilang begitu saja, terserap ke tanah. Aku hampir pingsan, tanganku gemetar hebat. Motor mulai oleng, tapi belum sempat aku stabilkan laju. Penumpang itu tertawa. Hihihihihi. Tawanya nyaring, panjang, dan bergema di telingaku. Rasanya seperti ada 2, 3, bahkan lebih banyak suara ikut tertawa bersamaan. Aku langsung menjerit panik. Tolong, jangan ganggu saya. Tapi motorku justru makin melambat. Seakan ada yang menahan roda belakang. Aku injak gas lebih dalam. Mesin meraung keras, tapi laju motor tetap berat. Sampai akhirnya, perempuan itu bicara lagi. Kali ini suaranya jelas, berat, dan menyeramkan. Aku sudah lama menunggu. Antarkan aku pulang. Dan aku merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bahu kiriku menjadi basah. Aku menoleh sedikit dan hampir gila. Wajahnya kini tepat di samping pipiku. Menempel, kulitnya hancur, daging terkelupas. Dan dari mulutnya yang robek, mengalir darah bercampur belatung kecil yang bergerak-gerak. Dia tersenyum lebar. Matanya melotot kosong dan berbisik lagi. Aku pulang. Motor akhirnya berhenti tepat di depan gerbang TPU. Aku sudah nggak sanggup lagi mengendalikan laju. Rasanya seperti ada yang menuntunku sampai sini. Gerbang besi itu tinggi, cat hitamnya sudah mengelupas, dipenuhi karat dan lumut. Tertulis samar di bagian atas, makam umum, ditutup tahun 2009. Pintu gerbang setengah terbuka, seolah memang sudah menunggu kedatanganku. Dari dalam, hanya kegelapan pekat. Pohon-pohon besar menjulang, dengan cabang menjuntai seperti tangan siap meraih. Aku menoleh ke belakang. Penumpang itu masih duduk diam. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya membungkuk sedikit. Dari gaunnya masih menetes cairan gelap, membuat aspal di bawah ban motorku seperti basah oleh darah. Tanganku gemetar. Aku nggak berani buka percakapan. Tapi tiba-tiba, tanpa aku sadari, motorku mati sendiri. Mesin berhenti, lalu senyap. Keheningan mencekam. Hanya terdengar suara serangga malam. Perempuan itu perlahan bangkit dari jok belakang. Gerakannya kaku, seperti boneka rusak. Kakinya menyentuh tanah tanpa suara, meski gaunnya basah. Aku ingin kabur, tapi tubuhku nggak bisa bergerak. Seperti ada beban berat menekan punggungku. Dia berjalan pelan ke arah gerbang. Dari belakang, gaunnya terseret, meninggalkan bekas basah hitam di tanah. Rambutnya bergoyang tipis setiap kali langkahnya maju. Beberapa meter sebelum masuk, dia berhenti, lalu menoleh ke arahku. Dan saat itu, rambut panjangnya tersibak angin. Aku bisa lihat jelas wajahnya. Kulit pucat kehijauan, penuh luka lebam, matanya kosong, hitam, tanpa bola. Bibirnya robek lebar, memperlihatkan deretan gigi kuning patah-patah. Dari mulutnya, darah kental bercampur belatung menetes deras. Dia tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Dengan suara berat, dia berkata, "Terima kasih, sudah mengantarku pulang." Aku refleks buru-buru, meraih ponsel di holder untuk menutup order. Tapi begitu layar menyala, jantungku langsung jatuh ke perut. Status order sudah berubah sendiri. Order selesai, terima kasih. Tanganku bergetar. Aku memandang layar, lalu menoleh lagi ke depan. Tapi sosok perempuan itu sudah gak ada. Yang tersisa hanya gerbang TPU terbuka lebar, gelap, seperti lubang hitam raksasa menelanku bulat-bulat. Dan tiba-tiba, ponselku bergetar. Notifikasi masuk. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Belum. Kau belum benar-benar mengantarku pulang." Pagi harinya, aku masih syok. Semalaman aku gak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat perempuan itu muncul lagi di kepalaku. Senyum lebarnya, matanya yang kosong, dan darah yang menetes. Semuanya masih jelas terbayang. Aku akhirnya cerita ke beberapa teman, sesama ojek online saat kami nongkrong di warung kopi dekat pangkalan. Astagfirullah. "Lu gila bro, lu berani banget nerima order jam segitu di Jalan Mawar," kata Joni, salah satu temanku, sambil pucat. Aku heran. "Emang kenapa? Jalan Mawar kenapa sih?" Joni dan beberapa yang lain saling pandang. Lalu salah satunya, "Pak D. Rudi driver senior,
yang udah lama mangkal di daerah situ ikut nimbrung. Suaranya pelan tapi tegas. Rumah nomor 13 di Jalan Mawar itu udah kosong dari lama. Penghuninya dulu cuma seorang perempuan muda. Namanya Nona. Aku langsung merinding. Nona, gumamku pelan. Pak De Rudi mengangguk. Iya, dia tinggal sendirian di situ. Katanya depresi karena ditinggal tunangan yang selingkuh. Sampai akhirnya dia bunuh diri, gantung diri di kamarnya. Itu kejadian sekitar 7 tahun lalu. Darahku terasa berhenti mengalir. Semua potongan kejadian tadi malam berputar lagi di kepalaku. Suara bisikan di telepon. Gaun putih lusuh, wajahnya yang pucat, semuanya cocok dengan cerita itu. Lu tahu nggak? Lanjut Pak De Rudi. Waktu dia dikubur, ada kejadian aneh. Mayatnya nggak bisa tenang. Katanya, beberapa kali liang lahatnya kayak bergetar sendiri. Warga bahkan percaya arwahnya nggak pernah benar-benar pulang. Aku semakin pucat. Tanganku gemetar memegang gelas kopi. Joni menambahkan, dan sejak itu, banyak driver yang bilang dapat order misterius dari akun kosong. Namanya sama. Nona, lokasinya selalu rumah itu. Dan tujuan akhirnya selalu TPU lama. Aku terdiam. Nafasku berat. Dada terasa sesak. Jadi benar, yang naik motorku semalam bukan manusia. Pak De Rudi menatapku dalam-dalam. Kalau beneran dia naik motor lu, berarti arwahnya sekarang udah nunjukin diri. Hati-hati bro, biasanya kalau udah pernah nganterin sekali, dia bakal nyari lagi. Sampai benar-benar puas. Aku tercekat. Kalimat terakhir itu seperti kutukan yang menempel di telingaku. Dan saat itu, ponselku bergetar di saku. Aku buru-buru meraihnya. Notifikasi order masuk. Aku lihat sekilas, dan darahku serasa berhenti. Padahal, aku belum menyalakan aplikasi. Ponsel di tanganku terus bergetar. Layar berkedip memperlihatkan order masuk. Nama penumpang, Nona. Lokasi penjemputan, Jalan Mawarno, _1_3. Status, menunggu driver. Aku panik. Aplikasi bahkan belum aku buka. Tapi somehow, order itu nyantol di akun milikku. Jari-jariku kaku, nggak bisa menekan tombol decline. Detik berikutnya, layar berubah sendiri. Order diterima. Harap segera menjemput penumpang. Jantungku berdentum keras. Tangan dingin, punggung basah oleh keringat. Aku tahu, aku nggak boleh datang ke rumah itu lagi. Tapi entah kenapa, tubuhku seperti nggak punya kendali. Motor sudah terparkir di depan rumah nomor 13. Sebelum aku sadar, aku sedang menyalakan mesin. Rumah itu tetap sama, tua, kusam, penuh lumut. Jendela tertutup papan kayu, gelap, bisu, seperti menatapku dengan mata kosong. Aku duduk kaku di motor, menunggu. Hening panjang membuat telingaku berdengung. Lalu, terdengar suara pintu berderit dari dalam rumah. Seseorang keluar. Sosok itu perempuan yang sama. Gaun putih basah, rambut panjang kusut, tubuh membungkuk. Tapi kali ini, wajahnya jelas terlihat sejak awal. Luka lebam, mata hitam kosong, bibir robek lebar. Darah terus menetes. Tangannya penuh belatung yang merayap keluar dari kulit yang pecah-pecah. Dia berjalan mendekat. Aku gemetar, ingin kabur, tapi tubuhku terkunci. Dia duduk di jok belakang, sama seperti malam itu. Namun, kali ini, aku bisa merasakan tubuhnya benar-benar dingin menempel di punggungku. Terasa basah, seakan aku sedang dipeluk sesuatu yang keluar dari liang lahat. Lalu suara itu berbisik tepat di telingaku. Ayo, antarkan aku pulang. Kali ini, benar-benar pulang. Aku memacu motor tanpa sadar. Mataku basah. Jantung serasa mau copot. Jalanan gelap yang aku lalui terasa makin panjang. Motor terus melaju ke arah TPU lama. Sampai akhirnya, gerbang makam tua itu tampak di depan. Bedanya dengan sebelumnya, gerbang kali ini terbuka lebar. Dari dalam, samar terlihat ratusan sosok berdiri. Bayangan-bayangan putih pucat, tubuh rusak, wajah hancur, sebagian tanpa mata. Mereka menatap lurus ke arahku. Aku berhenti, tepat di depan gerbang. Perempuan itu turun. Kali ini dia tidak tersenyum,
tapi wajahnya datar, penuh duka. Dia menoleh ke arahku sekali lagi. "Terima kasih, tapi kau juga harus ikut pulang." Tiba-tiba tangan dinginnya menempel di leherku. Cengkeramannya kuat, mustahil dilepaskan. Aku menjerit, tapi suaraku tertelan malam. Pandanganku gelap. Sesaat sebelum kesadaranku lenyap, aku lihat layar ponsel yang masih menyala. Notifikasi muncul. Order selesai. Driver tidak kembali. Keesokan harinya, warga sekitar geger. Seorang driver ojek online ditemukan di depan TPU lama, tergeletak di atas motornya. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ponselnya masih menyala, dan yang lebih menyeramkan, di aplikasi ojolnya ada notifikasi terakhir. Nama penumpang, Nona, status. Driver masih dalam perjalanan pulang. Sampai hari ini, akun ojol itu konon masih aktif. Sesekali, driver lain mengaku menerima order misterius dari nama penumpang yang sama, dan entah siapa yang akan jadi korban berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Wassalam.